Oke, selamat siang saudara. Dan siang hari ini sekali lagi kita mau belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang lalu-lalu. Jadi masih ini jadi serangkaian, dan siang hari ini kita mau belajar satu hal yang mesti setiap gereja itu pahami akan perkara ini. Tapi sebelum kita belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami berkesempatan satu kali lagi untuk belajar tentang kebenaran-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus yang membukakan, menyingkapkan yang daripadamu kebenaran yang membebaskan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan siang hari ini Engkau Tuhan bicara dari hati-Mu buat setiap kami. Biarkan kami terus diubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Dan kami gereja-gereja-Mu di akhir zaman, kami dapat menangkap dengan kuat apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, biar ada restorasi, pemulihan di gereja-gereja-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar kami bisa punya roh yang mau menangkap dengan kuat, hati yang mau mengerti, dan mau berikan hikmat-Mu buat setiap kami untuk kami bisa memahami tentang kebenaran-Mu, sebab kebenaran yang kami tahu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Bicara Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Oke. Baik saudara, kita mau belajar sesuatu tentang apa yang terjadi masih juga dengan gereja tentang akhir zaman, karena kita mau tidak mau harus dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan gereja adalah agen surga atau jadi pribadi yang memang harus pertama kali memang disiapkan untuk kedatangan Tuhan. Sebab gereja Tuhanlah itu yang Tuhan pakai untuk akhir zaman ini melakukan kehendak Bapa di surga. Mau tidak mau gereja harus bersiap sedia untuk tugas dan panggilan ini. Dan tugas dan panggilan ini bukan cuma buat satu dua gereja, tapi ini panggilan untuk kita semua yang sekarang ini sedang di hidup di akhir zaman, dan ini tugas kita semuanya. Dan untuk melakukan tugas itu kita tidak bisa sembarangan. Untuk melakukan tugas itu kita tidak bisa seenaknya sendiri, atau terkadang banyak gereja itu yang terjebak dalam agenda atau program kerja dari gereja tersebut. Jadi sudah ada program kerja selama 1 tahun, terus itu yang akan dikerjakan selama 1 tahun. Tanpa tanya kepada Tuhan apakah ini memang harus dikerjakan atau tidak. Terkadang ini akan jadi jebakan yang membawa gereja kepada rutinitas, kepada roh agamawi, kepada kebiasaan yang sudah-sudah. Ini mengerikan, saudara. Kalau kita gereja di akhir zaman hanya melakukan berulang terus, tahun kemarin melakukan itu, tahun ini juga melakukan itu, nanti tahun-tahun ke depan melakukan itu terus, dan tidak ada sesuatu yang baru, ya itu mesti didoain lagi, saudara. Karena kalau kita bergerak bersama dengan Roh Tuhan, Tuhan itu ketika sedang bergerak pasti pergerakannya itu tuh baru. Movement yang sedang Tuhan hadirkan dari masa ke masa itu tuh sesuatu yang baru. Pasti ada ciri khas yang baru, pasti ada warna yang baru. Yang pasti pencetus dari semuanya itu adalah Roh Tuhan. Dan kita patut untuk kita itu tanya, saudara. Untuk kita itu bergumul, untuk kita itu bisa mencari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan terhadap gereja akhir zaman, yaitu terhadap kita semua.
Ini penting kenapa harus ditanyakan, ini penting kenapa harus dicari, ini penting kenapa harus didoakan, karena supaya tidak agenda pribadi yang dikerjakan, tapi agenda dari surga itu yang dikerjakan. Agenda dari Bapa di surga yang jadi kehendak Tuhan itu yang dikerjakan. Sebab bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah orang yang dapat tempat di dalam kerajaan surga. Jadi mungkin saudara, ini kalau kita tidak menanyakan atau kita tidak merenungkan tentang apa yang dikerjakan atau yang telah dikerjakan dan yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan, kita tidak pernah menanyakan apakah ini memang tepat seperti yang Tuhan mau. Ini kita akan di area bahaya sekali. Kenapa? Jangan-jangan nih saudara, jangan-jangan kita sedang mengerjakan agenda sendiri, kita sedang mengerjakan apa yang dimau oleh diri kita. Jangan-jangan begitu. Sebab begini, zaman dulu gereja itu tuh jadi tambah kuat ketika mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami hal yang berat, mereka mengalami hal yang tidak nyaman, mereka bertambah kuat. Mereka mengerjakan kehendak dari Tuhan karena penganiayaan itu menimbulkan atau menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan itu yang diperlukan oleh gereja. Sedangkan kalau kita sedang berpikir atau kita sedang melihat zaman di mana kini adalah zaman yang sangat krusial untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Dan kita jadi gereja yang sangat nyaman dengan harta, kelimpahan, dengan fasilitas, dan semuanya membuat kita ya sudahlah bergerak begini saja sudah cukup, toh juga Tuhan memberkati. Nah sekarang yang ditanyakan bukan cuma indikatornya gereja banyak uang, fasilitasnya lengkap, juga semua gereja dengan entertainmentnya juga lengkap. Bukan itu indikatornya bahwa sedang mengerjakan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi mesti ditanyakan, direnungkan dalam hidup kita supaya kita tidak terjebak dengan agenda pribadi yang dibalut dengan seperti apa ya? Seperti kelihatannya itu sesuatu yang rohani, seperti kelihatannya itu tuh mengerjakan pelayanan, mengerjakan sepertinya apa yang jadi tugas mulia dari Tuhan, tapi padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu. Saudara, ini patut untuk direnungkan supaya kita semua tidak salah untuk melangkah. Dan siang hari ini kita mau belajar sesuatu. Gereja harus mengalami ini. Gereja harus mengalami ini. Yang kemarin saya share tentang khotbah tentang kenapa murid-murid Yesus itu harus menunggu di Yerusalem. Dan kenapa tidak di Betania seperti yang sudah ketika Yesus masih ada di dunia. Tapi kenapa ketika Yesus sudah naik ke surga, malah Yesus berpesan suruh ke Yerusalem. Kalau pesan yang kemarin supaya mereka mengalami janji Tuhan. Karena mereka harus menantikan janji Bapa di surga dan mereka harus mengalami itu. Dan memang mereka mengalami itu, saudara. Mengalami apa? Peristiwa Pentakosta. Tapi kita mau belajar dulu, saudara, saya mau memulai dulu dengan Lukas 4, ayat yang pertama. Mari dibuka Alkitabnya, saudara, di Lukas 4, ayat yang pertama. Ini judulnya tentang pencobaan di padang gurun. Tapi firman Tuhan berkata gini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Perhatikan baik-baik. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita harus kepada level ini, atau kita harus kepada apa yang Yesus teladankan, yang Yesus juga kerjakan ketika dia masih ada di dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika dia dibaptis. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, turunlah Roh Allah seperti burung merpati hinggap di atasnya,
Dan Alkitab berkata setelah itu Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Tapi sebelum itu Alkitab berkata Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Pernyataan penuh dengan Roh Kudus ini penting, saudara. Untuk kita mengalami penuh dengan Roh Kudus ini penting. Apa yang terjadi kepada Yesus ketika Yesus sudah penuh dengan Roh Kudus? Ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus, Yesus dibawa ke padang gurun. Yesus dibawa ke tempat yang tidak nyaman. Yesus dibawa ke tempat di mana dia harus dicobai oleh iblis. Yesus itu di Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama gagal. Ketika dicobai oleh iblis, dia akhirnya jatuh ke dalam dosa dan akhirnya seluruh umat manusia kemudian jatuh dalam dosa. Gara-gara Adam yang pertama berbuat dosa, akhirnya keturunan selanjutnya berikutnya itu juga jatuh dalam dosa. Dan Yesus adalah Adam yang kedua. Yesus harus seperti diuji dari setiap apapun yang ada dalam hidupnya harus diuji. Dan diuji oleh siapa? Dia dicobai oleh roh jahat atau iblis. Adam yang pertama gagal, tapi Yesus, Adam yang kedua, ketika dicobai dengan pencobaan yang sebenarnya sama dengan apa yang ketika Adam pertama itu juga terjadi. Tapi Yesus didapati tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, penting sekali untuk perkara yang satu ini. Di pasal 4 ayat pertama langsung kita akan baca di mana Alkitab berkata Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini pernyataan yang di awal yang ditulis oleh Lukas untuk menyatakan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Harus diawali dengan ini, baru dibawa ke padang gurun untuk dicobai sama iblis. Kenapa harus diawali dengan penuh dengan Roh Kudus? Sebab Yesus harus dicobai dengan keinginan dagingnya. Yesus harus dicobai dengan keinginan daging manusianya. Bahwa daging itu lemah, roh itu penurut, daging itu lemah. Dia harus terbukti bahwa dia ini sebenarnya harus qualified jadi Adam yang kedua kali. Jadi ini seperti kalau mobil ada uji emisi atau apa ya, uji kelayakan istilahnya begitu. Nah, ini yang dilakukan, yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Kudus. Tapi Alkitab mencatat gini, penuh dengan Roh Kudus itu ternyata membuat Yesus bisa mengambil keputusan yang tepat dan Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Perhatikan baik-baik, saudara. Penuh dengan Roh Kudus ini penting. Supaya apa? Supaya setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil itu keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Bapa. Makanya saya awali kenapa setiap gereja harus merenungkan, harus menanyakan, bahkan harus mendoakan apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan. Apakah itu tepat seperti yang Tuhan mau atau tidak? Sebab ketika seseorang salah mengambil keputusan, maka dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi apa yang terjadi terhadap Yesus ketika dia dicobai? Dengan dia posisinya full with Holy Spirit, dia ngambil keputusan yang tepat. Sebab kita ini perlu Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya setiap nanti keputusan yang kita ambil itu tidak keputusan yang salah. Apakah saudara pernah berpikir tentang hal ini? Yang saudara ambil keputusan dalam hidupmu, ya sudahlah yang kamu pertimbangkan ini baik sepertinya dalam hikmat manusia. Saudara begini,
kalau kita full dengan Holy Spirit, kita penuh dengan Roh Kudus, mungkin hikmat manusia kita akan bertentangan kok dengan apa yang jadi keputusan dari Roh Tuhan. Sebab manusianya kita ini seringkali main aman, saudara. Manusianya kita ini seringkali cari yang nyaman, cari yang mudah, cari yang instan, cari yang buat diri kita ini tidak repot. Apakah Roh Tuhan akan juga mengarahkan kepada itu? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Makanya hikmat manusia itu sangat terbatas. Pertimbangan manusia itu sangat terbatas. Bahkan kita aja tidak tahu sejam berikutnya setelah ini akan terjadi apa, kita tidak tahu. Begitu terbatasnya kita. Begitu terbatas. Tapi ketika ada intervensi dari Roh Allah, sebenarnya yang ngambil keputusan adalah kita. Tapi Roh Kudus itu yang akan mimpin kita. Alkitab berkata gini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa itu led in by Holy Spirit. Led in by itu artinya dipimpin. Jadi Yesus ketika dia penuh dengan Roh Kudus, hidupnya dalam pimpinan Roh Allah. Sehingga ketika dia harus ngambil keputusan, yang harus ngambil keputusan siapa? Yesus. Yang memimpin untuk mengambil keputusan siapa? Roh Kudus. Jadi eksekutornya adalah Yesus, tapi lead by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya dalam hidup kita, ketika kita dalam persimpangan, kalau kita sedang dalam kebingungan, let in Holy Spirit. Biar Holy Spirit yang mimpin kita. Saudara, ini penting. Kenapa? Kalau kita tidak dipimpin dengan Roh Allah, keputusan kita bisa salah. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita menyerahkan itu dan kita mengikuti apa yang jadi pimpinan Roh Kudus, maka seluruh keputusan yang diambil pasti akan tepat. Walaupun mungkin secara daging atau manusianya kita, secara kenyamanannya kita ini akan terusik. Tapi kalau itu yang jadi pimpinan Roh Kudus, ikuti saja, saudara. Sebab itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kalau Roh Kudus penuh di kita, saudara, ini akan menjadikan kita disempurnakan. Sama seperti Kristus, sama seperti Yesus. Ingat saudara bahwa gini, Yesus adalah 100% Allah. Ya. Tapi Yesus juga 100% manusia. Dalam kemanusiaannya, kok dia bisa tidak berbuat dosa? Satu pun enggak. Kok dalam kemanusiaannya, dalam tubuh yang fana, dia tidak melakukan satu pun dosa. Kok bisa? Saudara, rahasianya adalah led in by Holy Spirit. Dipimpin dengan Roh Kudus. Kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita. Roh Kuduslah yang berdaulat, berkuasa atas kita. Seharusnya begitu. Tapi kebanyakan orang, apa yang dilakukan, apa yang terjadi, mereka pelayanannya luar biasa, tapi apakah hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus? Belum tentu, saudara. Apakah mereka penuh dengan Roh Kudus? Belum tentu, saudara. Penuh dengan Roh Kudus, itu akan memungkinkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Yesus sebagai manusia, dia dipimpin sepenuhnya.
Yesus dalam rupa manusia, dia dipimpin seutuhnya oleh siapa? Roh Kudus. Tidak ada kedagingan yang muncul, tidak ada keakuan yang muncul, tidak ada dari sisi manusianya yang muncul. Itu full dengan pimpinan Roh Kudus. Orang manusia yang dipimpin seutuhnya dengan Roh Kudus itu akan jadi serupa dengan Kristus. Bayangin aja, dalam manusianya Kristus, dia bisa nyembuhin semua sakit penyakit tanpa terkecuali. Sakit apapun itu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak ada keraguan sama sekali. Sebegitunya Roh Kudus itu mengerjakan di dalam diri kita. Wow, ini tuh ajaib, saudara. Ini, ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, ini membuat Yesus yang pertama, Yesus ngambil keputusan yang tepat. Yang kedua, Yesus itu dapat mengendalikan diri. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita full penuh dengan Roh Kudus, maka yang akan dihasilkan dari penuh dengan Roh Kudus itu apa? Buah-buah roh, saudara. Yang akan dilahirkan dari kita kepenuhan dengan Roh Kudus adalah muncul buah-buah roh. Dan yang Yesus itu alami adalah ada buah roh penguasaan diri yang muncul. Dia punya power, saudara. Dia punya otoritas. Dia punya kuasa untuk mengubah yang tidak ada menjadi ada. Makanya iblis ngomong yang pertama, ubah batu menjadi roti. Apakah Yesus bisa ngubah? Bisa. Tapi itu bukan kehendak Bapa di surga. Sekarang kan kebalik, saudara. Gereja punya otoritas, tidak digunakan dengan tepat, tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Contoh, ini contoh saja ya, saudara. Pendeta dengan karisma, dengan nama yang besar, tiba-tiba bilang, kamu harus persembahan, kalau kamu tidak persembahan, kamu akan tidak diberkati. Kalau kamu persembahan dengan jumlah sekian saat ini juga, maka kamu akan diberkati Tuhan. Saudara, ini bahaya. Kenapa? Orang yang punya kuasa, otoritas, nama, terkenal, diikuti oleh orang, omongannya seringkali akan juga diikuti. Omongannya juga akan dilakukan. Nah ini ngeri. Kalau tidak dalam penguasaan Roh Kudus, apa yang terjadi? Otoritas, kuasa, terus kemudian semua yang dia punya, itu dia akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ini kan ngeri. Padahal Tuhan Yesus, dia tidak menggunakan otoritasnya dengan sembarangan. Oh, dia mampu mengendalikan diri. Penuh dengan Roh Kudus artinya dipimpin oleh Roh Allah. Kalau dipimpin oleh Roh Allah berarti kita tidak punya agenda untuk diri kita sendiri. Kalau dipimpin dengan Roh Allah maka harus agenda Tuhan, harus kehendak Tuhan, harus kerinduan Tuhan, harus kemauan Tuhan. Itu yang seharusnya dikerjakan. Seharusnya begitu. Yesus dalam kemahakuasaannya, dia bisa mengendalikan diri supaya apa? Kehendak Bapa di surga itu yang terlaksana. Contoh yang di Alkitab begini, saudara. Ada kolam Bethesda. Di situ ada 5 serambinya. Kolam itu kolam terkenal adalah untuk bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun. Kalau air goncang, karena ada malaikat yang turun, air goncang, siapapun yang kali pertama masuk ke dalam air, itu akan sembuh apapun penyakitnya. Saudara tahu perikom ini?
ketika itu orang banyak di Serambi itu, banyak sekali orang yang cacat, orang buta, orang timpang, orang tidak bisa mendengar, sakit penyakit, entah apapun. Ngumpul semuanya. Dan Yesus datang. Yesus datang di kolam Bethesda. Dari sekian banyak orang, banyak saudara. Yesus hampiri satu orang yang sudah kedapatan 38 tahun. Dia ini lumpuh. Dia ini timpang. Tidak bisa jalan. 38 tahun. Singkat cerita, akhirnya Yesus menyembuhkan. Saudara, yang sakit itu tuh banyak. Bukan cuma orang yang 38 tahun yang tidak bisa jalan. Bukan cuma satu orang itu. Itu 5 Serambi isinya penuh dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang bermasalah. Tapi kenapa Yesus cuma menyembuhkan itu? Dan ketika Yesus menyembuhkan, anehnya begini, saudara. Coba pikir. Anehnya begini. Yesus itu ketika menyembuhkan, terus kemudian tidak keluar-keluar kemana-mana. Dia tidak bersaksi, dia tidak ngomong ke yang lain. Ini orang 38 tahun, aku bisa menyembuhkan. Semua yang timpang, semua yang cacat, semua yang sakit, semua yang tidak normal, bawa kemari, aku akan menyembuhkan. Apakah Yesus bisa menyembuhkan semuanya? Bisa. Tapi di saat itu tidak terjadi KKR kesembuhan. Dia hanya menyembuhkan satu orang saja. Kenapa? Saya kasih tahu saudara. Sebab itu adalah kehendak Bapa di surga. Kalau dalam kemanusiaannya Tuhan, kalau Yesus itu tidak dalam kendali atau tidak bisa mengendalikan powernya, dia pasti sembuhkan semuanya. Tapi itu bukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga adalah menyembuhkan yang 38 tahun, dia tidak bisa jalan. Itu saja. Yang lain itu diabaikan, yang lain tidak disembuhkan. Kenapa? Karena yang lain itu tidak agenda dari Bapa di surga. Padahal apakah Yesus bisa untuk menyembuhkan mereka? Bisa. Tapi perhatikan saudara, penuh dengan Roh Kudus, artinya engkau dipimpin oleh Roh Allah, artinya engkau sudah tidak punya kehendak, biarkan Roh Allah yang memimpin kamu setiap keputusan, setiap apa yang harus diambil, setiap apa yang harus dikerjakan, setiap kemauan itu biar yang mimpin adalah Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Penting ini. Bayangkan kalau gereja tidak bergerak bersama dengan Roh Kudus. Akan jadi apa? Yang mungkin terjadi adalah mereka gereja yang tidak bergerak dengan Roh Kudus. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa, tapi mereka melakukan keinginannya sendiri sesuai dengan hikmat mereka. Yang mereka pandang itu baik, mereka akan tetap kerjakan. Tapi apakah itu jadi agenda Tuhan? Saya pikir tidak. Sebab Roh Kudus tidak dilibatkan, Roh Kudus tidak memimpin mereka. Dan itu sebenarnya jebakan yang sedang terjadi di gereja zaman akhir. Ini ngeri. Kalau kita tidak kembali ke pola yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan terjebak kepada rutinitas. Saudara, rutinitas itu membosankan. Lama-kelamaan nanti kamu akan kering, mati. Rutinitas agamawi membuat kamu nanti akan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Karena spirit agamawi itu yang menyalibkan Yesus. Ahli Taurat, imam, orang Farisi. Bukankah mereka yang men-trigger rakyat yang lain untuk bilang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Let's see. Orang yang ngerti tentang kebenaran. Orang yang tahu tentang firman. Tapi hidupnya tidak pernah diubahkan oleh karena Roh Tuhan. Saudara, ini penting buat setiap kita. Gereja akhir zaman. Untuk memahami perkara ini. Apa itu? Penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak sampai kepada ini, kepada penuh dengan Roh Kudus, pasti keputusan-keputusan yang diambil akan salah. Dan kita tidak bisa mengendalikan diri dengan semua yang Tuhan percayakan, akan nantinya ujungnya itu kedagingan. Walaupun mungkin awalmu murni,
Mungkin awalnya kamu memulai dengan roh. Tapi karena kamu tidak dipimpin oleh roh Allah, apa yang dimulai dengan roh, itu bisa kamu akhiri dengan daging. Kenapa? Tidak penuh dengan roh Allah, tidak dipimpin dengan roh Allah. Itu ngeri, saudara. Kalau kita masih terjebak dengan agenda kita, dengan apa yang kita pandang baik, mulai saat ini bertobat, saudara. Mulai saat ini libatkan Roh Kudus. Mulai untuk tanya kepada Roh Kudus, mulai untuk berdoa, mulai untuk berkonsultasi, ngobrol dengan Roh Kudus tentang apa yang jadi agenda Bapa di surga atas hidupmu, atas gereja. Kalau tidak demikian, nanti kita akan terhilang. Saya tidak tahu apakah ini disadari oleh gereja akhir zaman atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara mendengar hal ini, dan engkau hari-hari ini engkau menggunakan hikmat manusiamu, hari-hari ini engkau menggunakan caramu, hari-hari ini engkau berpikir bahwa seperti yang sudah-sudah aja lah. Tahun-tahun kemarin juga begitu, ya sudah tahun ini juga sama, dan nanti tahun depan juga sama. Saudara stop pakai itu. Saudara mulai untuk tanya Roh Kudus. Saudara mulai minta sama Roh Kudus untuk dipimpin. Sebab kalau tidak, kita akan terjebak, saudara. Tidak akan kemana-mana, nanti itu saja. Pergumulan juga itu saja. Struggle-nya itu saja. Tidak kemana-mana, saudara. Tidak kemana-mana. Mengerikan. Sangat mengerikan. Sekarang, Yesus bilang kepada muridnya, seperti yang saya tadi sudah bilang, harus nunggu di Yerusalem supaya ngalami Pentakosta atau apa yang dijanjikan oleh Bapa di surga, itu mereka alami, turun dalam hidup mereka. Kita mau di Kisah Rasul yang kedua. Buka, saudara, Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Nanti sampai ayat yang keempat. Oke. Firman Tuhan berkata begini. Judulnya adalah Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, saudara. Murid-murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebab murid harus penuh dengan Roh Kudus. Baru mereka bisa keluar, baru mereka bisa nginjil, baru mereka bisa melakukan kehendak Bapa. Sebab sangat mustahil, perhatikan, sangat mustahil kamu bisa melakukan kehendak Bapamu di surga sampai akhir kalau tanpa Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus diutus? Kenapa Roh Kudus yang sekarang menyertai kita, yang bekerja di dalam kita? Sebab Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa melakukan dengan tepat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya penuh dengan Roh Kudus, nanti akhirnya adalah murid-murid atau rasul-rasul, mereka bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka tidak asal, saudara. Mereka melakukan bagian mereka seperti yang Roh Allah itu taruh di hidup mereka, itu yang mereka kerjakan. Kita perlu untuk penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau ibarat penuh dengan Roh Kudus, kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki,
itu adalah sesuatu space atau ruang dalam hidup kita. Kalau penuh dengan Roh Kudus, artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya penuh, full, tidak ada space sedikit pun buat ada ruang sedikit pun untuk mungkin rongga atau apapun. Harus benar-benar penuh. Berarti mata harus dalam pimpinan Roh Kudus. Mulut harus dalam pimpinan Roh Kudus, telinga harus dalam pimpinan Roh Kudus, pikiran harus dalam pimpinan Roh Kudus, hati harus dalam pimpinan Roh Kudus, tangan kaki harus dalam pimpinan Roh Kudus. Semua full dengan pimpinan Roh Kudus. Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kalau hati kita tidak full atau tidak penuh dengan Roh Kudus? Tidak dipimpin dengan Roh Kudus. Mungkin mulut kita bisa ngomong, aku mencintai Tuhan. Aku akan memberikan hidupku, bahkan nyawaku buat Tuhan. Tapi hati di sini penuh dengan kecurangan dan kelicikan, masih tetap berbuat dosa, masih tetap berzina. Saudara, ini terjadi ketimpangan. Apakah yang seperti ini akan dikenan oleh Tuhan? Saya berkata tidak. Orang yang mulutnya memuji Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan, ibadahnya tidak diterima. Dan orang itu adalah termasuk golongan orang munafik. Saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Apakah kita full dengan Holy Spirit atau sebenarnya kedagingan yang memimpin kita? Sebenarnya apakah uang yang memimpin kita? Mungkin kalau kamu berkata, aku tidak mau pelayanan kalau aku tidak punya motor. Saudara berarti dipimpin oleh fasilitas. Kalau kamu berkata, aku tidak bergerak, tidak akan jangkau jiwa kalau tidak ada orang yang ngasih aku uang untuk aku digaji. Saudara, kau berarti dipimpin oleh uang. Seharusnya kita harus dipimpin oleh siapa? Roh Tuhan. Roh Kudus, saudara. Kalau tidak, kita akan salah melangkah, salah ngambil keputusan, banyak hal bodoh yang seharusnya tidak kita itu bayar. Banyak hal bodoh yang karena keputusan tidak tepat kita, banyak hal yang kita alami dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi karena kebodohan, ketidaktepatan, ketidakmengertian, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka ngambil keputusan yang sembrono, seenaknya sendiri, ini membuat hidup kita akan mengalami banyak pencobaan yang kemudian pencobaan ini timbul karena kebodohan, kesalahan kita. Kan konyol, saudara. Seharusnya kamu bisa menempuh untuk jarak sampai ke tempat tujuan itu misalnya cuma 2 jam. Tapi karena kamu salah ngambil jalan, kamu harus muter balik yang jauh. Dan akhirnya menyita waktu, tenaga, bahkan kamu harus spend duit untuk nanti di jalan, entah bensin lagi atau apa. Maka banyak hal yang harus kamu keluarkan. Tapi sebenarnya itu tuh tidak penting atau itu tuh hasil dari kebodohan. Makanya kenapa ada orang-orang yang nunggu sampai larut lama sekali. Atau ada orang yang harus bayar harga karena dia ngalami mungkin dia nabrak seseorang ketika dia mabuk. Dan itu kan sesuatu kebodohan. Seandainya dia tidak mabuk, dia pasti berkendaranya juga tidak akan sembrono. Dia berkendaranya pasti juga akan dengan hati-hati dan tidak terjadi sesuatu yang buruk. Kadang kita mesti koreksi diri kita, saudara. Apakah yang kita alami ini memang ini datangnya dari Tuhan atau memang ini dari kebodohannya kita? Saudara, pastikan dirimu supaya kamu ini dipimpin oleh Roh Kudus. Pastikan dirimu kamu ini penuh. Supaya ketika kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu ngambil pilihan. Itu dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak salah. Itu nanti ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Kalau dari Roh Tuhan. Ini penting. Kadang karena ketidakmengertian, kebodohan ya. Tidak mau nunggu.
sehingga kita cepat-cepat untuk nyari atau kita cepat-cepat untuk ngambil keputusan, padahal ujung dari itu atau mungkin akibat dari kita ngambil keputusan yang salah, akhirnya ada orang yang tersakiti, pelayanannya jadi berantakan, acara jadi berantakan, dan sebagainya. Saya pernah dalam hidup saya belum lama ini, jadi saya ini kan pelayanan di anak-anak muda, ada komunitas namanya History Maker. Nah, itu komunitas oikumene, terdiri dari pelajar dan mahasiswa dan teman-teman yang sudah kerja tapi mereka yang masih di usia anak-anak muda. Kami punya komunitas itu di Semarang. Dan ketika kemarin ada konflik, ketika kemarin ada permasalahan satu dengan yang lain, akhirnya ada teman dari komunitas yang tanya ke saya, kita harus ngambil keputusan bagaimana, karena ini ngalami ini dan sebagainya. Terus saya ngambil saran ini, ya sudahlah, ini ngambil keputusan ini saja. Saya pikir waktu itu, keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan yang paling tepat. Saya pikir begitu. Dengan hikmat manusia saya, waktu itu. Tapi ternyata, setelah saya ngambil keputusan, dan kemudian berjalannya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, ternyata masalah itu bukan tambah selesai, tapi malah tambah besar. Setelah itu saya baru menyadari begini, ini gara-gara aku nih ngambil keputusan, ini gara-gara aku yang menyarankan untuk ngambil keputusan ini, akhirnya semuanya tambah rumit, tambah besar masalahnya. Dan apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya harus membenahi itu satu persatu lagi. Saya harus ketemu dengan ini, ketemu dengan itu. Saya harus ngomong, saya harus meluruskan ini itu karena kebodohan saya dan keputusan saya yang salah. Jadi yang saya lakukan ketika saya mengambil keputusan yang salah, waktu saya jadi tersita karena saya harus menemui orang-orang untuk meluruskan. Terus kemudian bahkan duit juga harus keluar karena biasa kalau ketemu dengan mereka kadang sambil diajak untuk makan dan kemudian harus bayari. Terus kemudian tenaga juga harus hilang. Kenapa? Harus dikeluarkan karena ketemu dengan mereka, pikiran juga harus tenaga dalam berpikir untuk dikeluarkan. Jadi ada banyak hal yang saya keluarkan atau saya harus tanggung yang sebenarnya itu tuh berawal dari kebodohan mengambil keputusan. Karena saat itu saya tidak bergumul, saat itu saya tidak tanya roh Tuhan, saat itu saya cuma pakai kebenaran diri sendiri atau hikmat yang pikir saya, oh, kayaknya ini terbaik. Ternyata itu salah, saudara. Dan itu yang membuat akhirnya, kenapa? Aku kenapa kok memutuskan itu, kenapa aku tidak memutuskan yang lain? Akhirnya penyesalan. Dan itu tidak menyenangkan, saudara. Tapi ya sudah, istilahnya nasi sudah menjadi bubur, jadi memang harus ditelan, memang harus dijalani. Dan itu yang saya kerjakan waktu itu. Saudara, ini tidak menyenangkan sebenarnya, tidak enak. Murid-murid juga sama, rasul juga sama, mereka harus penuh supaya nanti ketika mereka menjalankan ministry atau mereka menjalankan kehendak Bapa di surga, ketika mereka harus mengambil keputusan, ketika mereka harus memutuskan sesuatu untuk perihal pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biar semuanya itu tepat. Biar tepat, saudara. Kalau tidak tepat, ini yang ngeri. Penuh dengan Roh Kudus membuat apa yang kita putuskan itu tuh tidak keliru, saudara. Mari kita buka di Alkitab yuk. Masih di Kisah Para Rasul 4, sama, masih di perikop yang masih di Kisah Rasul. Tadi kan Kisah Rasul 2, ini Kisah Rasul 4. Dibuka Kisah Rasul yang keempat, ayat yang ke-5. Kisah Rasul yang keempat, ayat yang ke-5. Firman berkata begini, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ayat berikutnya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu
dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit yang harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan, saudara, baik-baik. Apa yang terjadi ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus? Ini peristiwa di mana Petrus dengan Yohanes mau masuk ke bait, kemudian ada pengemis yang dia timpang atau dia cacat, dan pengemis ini minta uang karena dia ngemis. Dan Petrus ngomong, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi Yesus orang Nazaret itu, berdiri. Kemudian akhirnya dia mengalami kesembuhan, dia bisa berdiri, dia loncat-loncat, dia memuliakan nama Tuhan. Dan itu jadi masalah ternyata. Jadi imam-imam kemudian memanggil Yohanes dan Petrus kemudian disidang. Ketika disidang mereka ditanyai dengan berbagai-bagai pertanyaan. Dan pertanyaannya salah satunya adalah dengan kuasa manakah? Dan Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menjawab dengan keberanian. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menjawab dengan hikmat. Bahkan sampai Petrus itu juga mengutip ayat, mengutip firman. Dari mana? Padahal di ayat 13, orang-orang yang menyidang Petrus dengan Yohanes mengenal bahwa kedua orang itu adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang pintar, dengan ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam yang ngerti tentang firman, mereka tidak gentar sama sekali, tidak. Mereka menjawab dengan berani. Roh Kudus yang ada di dalam kita ketika kita penuh dengan Roh Kudus, semua dalam pimpinan Roh Kudus, ketakutan menghilang, kekhawatiran menghilang, dan apa yang nanti akan dibicarakan juga tidak dalam ketakutan. Dan akhirnya Petrus dengan Yohanes itu dapat merespon dengan tepat. Kenapa? Penuh dengan Roh Kudus. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, masalah apapun yang harus kamu hadapi, sepelik apapun yang harus kamu jalani dalam hidupmu, kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu pasti akan bisa merespon dengan benar. Kalau penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau kamu tidak penuh dengan Roh Kudus, ketika ada tekanan, ketika ada masalah, seringkali reaksi dan responnya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, tidak mau komsel, tidak mau berdoa, menolak Tuhan, kecewa, dan sebagainya. Kenapa? Tidak penuh dengan Roh Kudus. Tapi ketika tekanan datang, ketika masalah datang, dan kamu penuh dengan Roh Kudus, maka kamu bisa merespon dengan benar, dengan tepat, merespon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Banyak orang yang kalap. Kalap itu apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa?
Lo tidak dipimpin dengan roh Allah. Dia dipimpin dengan kedagingan, dia dipimpin dengan kemarahannya, dia dipimpin dengan egonya. Dan dia tidak izinkan Roh Kudus untuk pimpin hidupnya. Jadi kacau hidupnya, saudara. Yang seperti ini kalau dibiarkan lama-lama, orang itu akan binasa. Binasa dalam apa? Dalam dagingnya. Tidak bisa diatur. Tidak bisa dipimpin, tidak bisa dikasih tahu. Ini orang egois nanti jadinya. Kalau kita dipimpin dengan Roh Kudus, perhatikan. Nanti saudara bisa merespon dengan tepat. Pasti. Dan saudara kalau dipimpin dengan Roh Kudus, saudara perhatiin. Petrus dan Yohanes tidak gentar tuh menghadapi masalah. Enggak. Menghadapi persidangan, enggak gentar tuh. Bahkan nanti mereka, kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, nanti kita akan mendapati bahwa mereka itu diancam dengan keras. Diancam dengan keras itu tuh pasti ada intimidasi yang keras. Mungkin kalau orang diintimidasi dengan seseorang yang punya kedudukan lebih tinggi, punya kuasa lebih tinggi, maka mungkin akan ada ketakutan, kekhawatiran. Tapi lihat, Petrus, Yohanes tidak gentar sama sekali. Mereka berani. Siapa yang membuat berani? Roh Kudus. Roh Kudus. Singkat cerita, kemudian mereka akhirnya dibebaskan oleh, dalam persidangan itu mereka disuruh pergi, dibebaskan. Dan ketika dibebaskan, Petrus dengan Yohanes kumpul dengan murid-murid yang lain dan mereka menceritakan. Dan muncullah ayat ini. Perhatikan saudara. Ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Perhatikan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan tempat berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow. Saudara perhatikan. Ketika mereka dalam tekanan, ketika mereka disesal, ketika mereka diancam, ketika mereka diintimidasi, ketika mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang dilakukan oleh rasul-rasul itu mereka kumpul, mereka berdoa, dan apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka. Goyang tempat mereka di mana mereka berkumpul. Sekarang kan fenomena sekarang kan aneh. Berdoa yang goyang bukan tempatnya. Yang goyang apa? Manusianya, badannya. Didoakan, tangannya gemetar-gemetar, badannya gemetar-gemetar. Goyang semuanya. Loh, yang terjadi seperti itu, tangannya terus goyang, bahkan sampai menggempaskan, bahkan sampai guling-guling. Perhatikan. Loh, itu siapa saudara? Kalau kamu baca Alkitab, yang merespon atau bereaksi seperti itu tuh ketika seseorang itu ada di mana perikop orang itu tuh kerasukan roh jahat. Akhirnya roh jahat itu membanting kanan, banting kiri, teriak sana sini. Saudara, kalau yang di Alkitab itu yang ditulis adalah yang bergoncang itu tempat mereka berkumpul. Loh, kalau ini adalah bait, hidup kita, diri kita adalah bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Allah ini tinggal. Bukan di sini yang goyang. Yang luar yang goncang. Meskipun kamu sedang dalam kondisi tertekan, meskipun kamu sedang dalam kondisi kamu tidak dalam kondisi yang baik, kamu dalam masalah, yang harusnya goncang adalah masalahmu yang harus goncang, bukan kamu. Kamu harus tetap berdiri di atas kebenaran dan kamu akan tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Itu yang sebenarnya harus terjadi. Tapi kebanyakan sekarang yang goyang adalah diri kita, jiwa kita, roh kita yang goncang. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, seharusnya masalah yang harus goncang. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, yang seharusnya goncang adalah semua tekanan dalam hidup kita, bukan kita. Bukan kita. Saudara, ini kan jadi aneh kan, jadi kebalik-balik semuanya. Mari kita kembali yuk kepada konsep Alkitab yuk.
Kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita ini tidak salah, tidak miskonsep. Bukan berdoa terus tangannya gemetar-gemetar, badannya sampai guling-guling. Nah. Ini rasul lagi disesah. Bukan disesah, tapi ini rasul lagi diintimidasi, mereka ditekan sebegitu rupa supaya mereka tidak nginjil lagi. Supaya mereka tidak memberitakan tentang mereka tetap berkumpul dan Alkitab berkata, lalu mereka tetap memberitakan firman Allah dengan berani. Gila. Saudara, ini ajaib. Kita perlu roh Tuhan. Kita perlu. Masalah yang kita alami tidak akan membuat kita goyah iman kita atau goncang diri kita. Enggak. Ketika kita punya firman, itu akan membuat kita tetap tegak berdiri di atas dasar firman yang kuat. Pegang janji Allah. Dan kalau kita bersama dengan Roh Kudus, keberanian akan ditambahkan. Tidak takut saudara menghadapi masalah. Tidak takut saudara menghadapi semua polemik yang sedang saudara hadapi, entah apapun, masalah keluarga, diambang perceraian lah, ekonomi lagi anjlok lah, atau apapun lah. Saudara, jangan takut. Berdoa saudara. Roh Tuhan biar penuhi hidup saudara. Dan biar semua ketakutan, kekhawatiran, semua roh kematian, semua intimidasi itu keluar semuanya dari hidup saudara. Dan saudara akan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika penuh dengan Roh Kudus, itu yang akan membuat saudara berani ngadepi. Saudara, saya berdoa kita akan kembali kepada konsep dari firman Tuhan. Apa itu? Penuh dengan Roh Kudus. Karena hanya penuh dengan Roh Kudus itu yang memungkinkan kita untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga tepat seperti yang Bapa mau. Karena dipimpin. Kita perlu. Kehendak bebas kita itu bahaya sebenarnya. Kalau kita tidak letakkan dan kita tidak serahkan kepada Tuhan, ini bahaya. Yang seringkali yang memimpin itu adalah kehendak bebas kita. Biarkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang mimpin kita. Dan bagian kita eksekusi, ya Roh Kudus, aku ikuti apa yang jadi pimpinanmu. Itu baru akan tepat bisa melakukan seperti yang Bapak mau. Mari saudara, kita renungkan akan perkara ini. Saya berdoa saudara nangkep dengan kuat. Saudara bisa merenungkan setelah ini, dan ini tidak cuma jadi lalu saja, tapi saudara bisa mengerjakannya, saudara bisa ngalami sendiri penuh dengan Roh Kudus. Saya selesai saudara, tapi saya percaya roh yang Tuhan tempatkan di dalam kita, yaitu Roh Kudus, ini yang akan memimpin kita. Relakan hatimu, relakan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita sudahi. Ayo bersyukur Tuhan, terima kasih buat siang ini karena anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa kepada, kami minta biar kami penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika kami penuh dengan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan, untuk menggenapkan apa yang jadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga atas hidup kami. Kami perlu Roh Kudus untuk memimpin kami. Hamba berdoa biarkan gereja-gerejamu di akhir zaman mereka dipulihkan seperti konsep dari kebenaran firman Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dipimpin oleh Roh Tuhan, dan setiap keputusan, setiap agenda yang harus mereka putuskan biar itu tepat seperti yang Tuhan mau. Dan mereka diberikan roh keberanian yang daripada Roh Kudus untuk mereka tetap menginjil sesuai dengan amanat agung. Tuhan ajar, dan Tuhan terus didik, Tuhan terus buat, ciptakan gereja-gereja akhir zaman ini biar diubahkan Tuhan, di-create menjadi gereja seperti gereja mula-mula Tuhan, yang terus nginjil
dengan penderitaan yang harus dihadapi, intimidasi yang harus mereka alami, mereka tidak goyah dan mereka tetap menginjil dengan kuat dan dengan berani. Biarkan gereja akhir zaman juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk setiap gereja-gerejamu akhir zaman, dipulihkan lagi, nginjil lagi, dipulihkan lagi, berani lagi, dipulihkan lagi, dipimpin oleh Roh Kudus, dipulihkan untuk mereka merelakan hati mereka untuk diubah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bawa kami kepada kehendak-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa tidak ada yang gugur di tengah jalan, setiap kami semua didapati menyelesaikan tugas dan bagian sampai garis akhir dengan kuat. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Meteraikan apa yang kami dapatkan, hamba selesai, tapi Roh-Mu akan tetap mengerjakan di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara buat siang hari ini, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga ini bisa jadi berkat buat kita semuanya. God bless you. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.